Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Menindaklanjuti video tadi pagi, latih lenting lutut menggunakan media samsak. Yang tadi pagi kita menggunakan gerakan lenting lutut tanpa menyentuh. Untuk video yang kedua ini kita latih menggunakan sentuhan, walaupun tidak menggunakan tenaga terlalu full. Dan berdirilah seperti apa yang saya peragakan, dengan posisi kaki yang bertumpu di tanah itu tegak lurus, dan yang akan kita gunakan untuk melakukan eksekusi ke badan samsak. Pada contoh kali ini menggunakan kaki kanan, dapat kita dengan jelas memperhatikan gerakan lenting lutut baik ketika melakukan tendangan kiri ataupun tendangan kanan, dia akan berada pada posisi mengayun. Jadi kondisi di saat mengangkat kaki dan langsung kita lentingkan ke daerah badan samsak, ini menurut hemat saya adalah sangat penting, karena dia akan memberikan suatu gerakan tenaga termasuk juga dorongan powerful terhadap posisi badan samsak. Untuk melakukan gerakan seperti ini diperlukan memang suatu pelatihan dengan sabar, karena di saat kaki baik kanan ataupun kiri yang kita gunakan melakukan sentuhan ke badan samsak, yang perlu kita perhatikan adalah posisi jangkar bertumpu ke tanah. Jadi sama sekali tidak boleh goyah, dan juga dapat kita perhatikan ketika melakukan sentuhan ke badan samsak, setelah tersentuh secepat mungkin kita tarik kembali dengan menggunakan lentingan. Selanjutnya dilakukan gerakan setelah kaki kanan, mungkin dilakukan dengan gerakan kaki kiri atau silih berganti. Nah, pola pelatihan seperti ini memang perlu fokus dan juga dicoba berkali-kali melakukan sentuhan, karena kalau tanpa melalui suatu teori yang jelas, saat akan melakukan gerakan dengan tidak jelas pada posisi yang tertumpu ke tanah, jangkar kokoh, ini akan menimbulkan gerakan kita menjadi goyah, kemungkinan akan menjadi terdorong oleh samsak, ataupun kita akan sedikit goyah karena gerakan di saat menunduk ataupun melentingkan kaki ke daerah badan samsak itu menjadi goyah. Diperlukan secara terus-menerus, dengan tentunya melalui dari gerak-gerakan pelan, dari menengah, dan selanjutnya dilakukan gerakan menambahkan speed ataupun power ketika situasi dan kondisi atau otot kita sudah menjadi lentur, dan juga teori ataupun pakem-pakem yang kita gunakan tersebut sudah menjadi pas. Nah, teruslah lakukan secara pelan-lahan. Ketika merasa agak terasa lelah ataupun payah, mungkin dilakukan jeda sebentar, dan selanjutnya kembali dilakukan gerakan. Nah, sekarang kita mencoba untuk melakukan gerakan kiri kanan silih berganti. Ketika kaki kiri telah menyentuh pada daerah samsak, secepat itu pun kita tarik dan taruh di tanah atau di bawah. Selanjutnya disusul dengan gerakan kiri kanan. Nah, sekarang saya peragakan dengan menggunakan gambar dari arah kaki kiri atau daerah samping, yaitu menggunakan lentingan kaki kiri yang mengeksekusi ke daerah badan samsak. Seperti teori di depan, posisi condongan badan tidak boleh terlalu ke depan dan juga tidak boleh terlalu ke belakang. Ini akan sangat mempengaruhi kondisi di saat melakukan lemparan ataupun lenturan kepada daerah samsak. Pola seperti ini merupakan pelatihan yang sangat simpel, namun memang diperlukan satu fokus ataupun gerakan diulang berkali-kali. Biasanya kejenuhan teman-teman kerabat saya perhatikan menggunakan media samsak ketika berada di depan samsak secara emosional ataupun belum terbiasa dengan gerak-gerakan dari pelan sampai cepat, akhirnya melakukan full power ataupun menggunakan gerakan yang keras. Dengan demikian pada akhirnya rasa bosan, rasa penjenuh, karena secara konsistensi
pada suatu gerakan tersebut, apalagi tersentuh pada badan samsak, tidak menjadi pas. Hal demikian sebagian besar saya coba berdiskusi sama teman-teman yang menggemari olahraga menggunakan media samsak sebagai partner atau medianya. Kebanyakan terasa agak bosan. Nah teman-teman kerabat semua, sekarang di video-video selanjutnya saya akan coba tambahkan beberapa video yang telah saya ambil gambar sebelumnya untuk menambahkan perbenaran ketika kita melakukan gerakan menggunakan media samsak sebagai partner. Terima kasih teman-teman, salam rahayu, semoga sehat-sehat sekeluarga. Sampai berjumpa pada video saya selanjutnya. Saya berbagi pengalaman lakukan gerakan tendangan menggunakan lentingan lutut. Lentingan lutut merupakan satu komponen gerakan yang sangat bermanfaat atau berfaedah terhadap gerakan saat melakukan pelatihan menggunakan olahraga samsak sebagai medianya. Nah, perhatikan angkatan lutut yang saya lakukan. Angkatlah lutut kurang lebih setinggi pusar. Selanjutnya dilakukan gerakan mendorong dengan melentingkan lutut ke daerah badan samsak. Nah, tentunya hal ini diperlukan suatu jangkar atau ketangguhan ketahanan daripada salah satu kaki yang bertumpu di tanah. Jika kita perhatikan kali ini saya menggunakan lentingan lutut, yaitu dengan gerakan tendangan kaki kanan, kaki kiri yang bertumpu di tanah tidak boleh goyah. Perhatikan beberapa gerakan saya ulang berkali-kali. Di saat lutut setelah kita angkat setinggi pusar, kemudian dilakukan gerakan mendorong ke daerah badan samsak. Sebab gerakan samsak yang datang ke daerah kita, berkali-kali saya katakan itu dia mengandung sedikit tenaga. Untuk itu diperlukan suatu pancar gerakan kaki kiri yang betul-betul memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kaki kanan saat melakukan dorongan ke daerah badan samsak. Nah, gerakan selanjutnya adalah gerakan arah tendangan. Jadi arah tendangan yang tadi sedikit di bawah, sekarang kita coba melakukan gerakan tendangan di atas lutut atau di atas lebih sedikit tinggi daripada posisi pusar. Tentunya juga gerakan ini dilakukan secara pelan-lahan dahulu. Selanjutnya ketika situasi dan kondisi pancar ataupun kaki kiri yang berada di tanah telah menjadi kekuatan, tidak tergoyahkan oleh gerakan samsak dan juga dorongan tenaga yang kita lakukan ke badan samsak sudah menjadi stabil, lakukanlah dengan kecepatan atau speed dan juga power yang lebih daripada awal gerakan tadi. Nah, selanjutnya sekarang menjadi satu kombinasi yang awalnya menggunakan gerakan kaki kanan, sekarang menggunakan gerakan dengan salah satu kaki lagi, yaitu kaki kiri. Terus lakukan untuk mengkombinasikan atau mengelastisitaskan, berkali-kali saya katakan, gerakan daripada otot pinggang, lutut, tumit, gerakan daripada pinggul dan organ-organ yang lainnya. Nah, hal ini diperlukan suatu konsisten atau pelatihan dengan sabar, memerlukan tata cara, tidak emosional di depan samsak. Sebab ketika kita berada pada situasi kondisi emosi menghadapi samsak, apalagi kita melakukan pelatihan, hal ini akan sangat menguras atau mengurangi tenaga kita. Karena secara logika samsak yang kita tendang ataupun pukul tersebut adalah dia akan posisinya diam, artinya kondisi pada saat dia ditendang tergantung dari alur kita. Nah, lakukanlah berkali-kali apa yang saya katakan tadi. Mungkin bisa dikatakan 3 step, dan step gerakan yang kita latih terus. Tahap pertama dilakukan secara perlahan-lahan dengan mengkondisikan otot-otot kita terlebih dahulu, termasuk juga pengaturan napas. Gerakan tahap kedua adalah gerakan yang
dengan power yang lebih, dan gerakan ketiga speed dan juga power yang lebih daripada tahapan pertama tersebut. Sekarang selanjutnya step yang ketiga, melakukan gerakan lentingan lutut. Posisi kaki kita angkat di atas pusar. Selanjutnya gerakannya adalah menuju ke arah depan dengan posisi lurus, akan tetapi yang tetap mendorong pada kondisi badan samsak tersebut adalah daripada lentingan lutut yang kita judulkan pada kali ini. Selanjutnya kembali dilakukan gerakan berulang-ulang. Nah teman-teman kerabat semuanya, pada tayangan video ini yang sampai terakhir ini fungsinya kita memberikan judul adalah fungsi lentingan lutut atau melatih lentingan lutut pada kondisi gerakan menggunakan benda samsak sebagai partnernya. Nah, untuk mendapatkan gerakan ataupun lutut kita elastisitasnya antara otot-otot daripada betis, pinggang, pinggul, bahu, dada, dan sebagainya, berkali-kali pada video yang saya tayangkan pada channel ini, yaitu ada suatu senam yang sangat simpel dan sangat sering saya lakukan, baik dengan narasi dan juga tanpa narasi, hanya menggunakan satu musik saja. Nah gerakan senam tersebut sebenarnya saya sudah coba lakukan atau servis sebelumnya, tapi sebelumnya saya kembali ke posisi pada video ini. Sekarang kita akan melatih gerakan lentingan lutut, melakukan tendangan arah balik. Artinya dari posisi awal kita berposisi berhadapan dengan samsak, kedatangan samsak setelah gayungannya melewati pada poros lurusnya. Kita secepat mungkin membalikkan posisi badan kita, dan begitu juga jangkar atau kaki yang ada di tanah, dia benar-benar menjadi topangan untuk membantu gerakan daripada kaki yang akan menuju ke daerah samsak. Nah teman-teman, sering saya katakan pada channel ini, karena samsak gantungannya terbuat dari pancing. Nah teman-teman dapat bisa perhatikan itu kelihatannya dari arah ini, dia berupa seperti bentuk pancing. Di saat dia kena tendangan ataupun posisi kaki kita sedikit diarahkan ke atas, kebetulan juga timing datangnya samsak dan juga power yang kita gunakan mendorong samsak setelah tersentuh oleh kaki, dia posisinya agak ke atas. Ya, hal tersebutlah yang akan membuat samsak menjadi jatuh. Itu goyangan yang pertama. Setelah diarahkan tendangannya agak ke atas, dia akan naik posisinya. Kalaupun arahnya, dorongannya daripada gerakan kaki ini kuat, samsak tersebut akan lepas daripada porosnya. Nah, tentunya hal ini memerlukan tenaga termasuk juga waktu. Di saat samsak jatuh, akhirnya kita kembali melakukan atau mengambil samsak tersebut, kita taruh di porosnya. Nah bagi pandangan saya di channel ini juga berkali-kali saya katakan masalah samsak jatuh akhirnya kita ambil, termasuk juga pengurangan tenaga sedikit dan waktu, tidak masalah bagi hemat saya, sebab dia menjadikan suatu motivasi, menjadikan suatu semangat terhadap pola pelatihan untuk mengukur elastisitas otot-otot yang kita gunakan di saat melakukan gerakan dorongan ke badan samsak, dan termasuk juga kita sambil melakukan evaluasi terhadap arah gerakan kaki ke belakang, termasuk juga ketepatan antara kedatangan samsak dengan kaki yang kita lakukan untuk gerakan ke badan samsak tersebut. Nanti selanjutnya pada terakhir session ini kita bisa juga lakukan pelatihan secara santai menggunakan benda samsak sebagai partnernya, yaitu melakukan speed atau kecepatan pukulan yang tentunya sekali lagi semuanya dilakukan secara perlahan-lahan lebih dahulu, dan selanjutnya setelah situasi dan kondisi otot kita menjadi elastisitas terkombinasi dengan baik antara otot satu dengan organ tubuh yang lainnya,
silahkan menambahkan speed ataupun tenaga yang lebih agar menambah situasi atau semangat di saat melakukan pola pelatihan. Nah, kembali ke gerakan senam. Jadi video-video saya sebelumnya banyak yang saya tayangkan. Terima kasih teman-teman, semoga dekat dan juga tidak terlalu jauh dari ayunan samsa. Salah kakikan tendangan ke depan samsa, maka posisi kaki ini adalah benar-benar harus diperhatikan. Jarak kaki ke belakang untuk jangkar yang bertumpu di tanah atau kaki yang masih bertumpu di tanah itu memberikan peluang sangat penting. Terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu longgar. Ketika terlalu dekat dan gerakan tenaga full dari pinggang pinggul, nah, gerakan dari samping